Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi alzamana sabilal haqqi wal huda wa jannabana asbabus syarri war rada. Ahmaduhu ta'ala allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuru ala ma asda wa adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk saat ini kita akan bersama belajar bagaimana caranya mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Karena kita tahu mungkin 2045 adalah perkiraan bahwasanya Indonesia memiliki zaman di mana kita memiliki bonus demografi, yaitu Indonesia Emas. Akan tetapi di saat-saat mendatang yang ada, kita tahu bahwasanya jumlah penduduk yang semakin banyak itu membuat yang namanya pekerjaan itu semakin sedikit. Apalagi di zaman saat ini di mana AI itu sudah masuk ke dalam dunia kita. Metaverse sudah masuk, bahkan Apple Vision Pro sudah masuk, dan ini adalah persiapan kita. Bagaimana caranya kita menghadapi masa yang akan datang, bukan hanya dengan menggunakan kecerdasan intelektual kita bisa menggunakan kecerdasan emosional, dan juga yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Maka dari sini kita akan bersama belajar bagaimana caranya menggunakan 5 hal, yaitu 5 hal yang ada di dalam kehidupan kita tapi tidak semua orang tahu, yaitu tentang yang namanya cara agar kita bisa mendapatkan suatu perhatian yang baik, bukan hanya sebagai, yaitu 5 hal bahasa cinta. Cinta dalam kata artian kita memberikan sebuah kasih sayang bukan hanya kepada kita. Ini adalah perbedaan yang mendasar, karena banyak orang di luar sana, apalagi di barat Eropa sana, mereka salah artikan yang namanya cinta. Berkata 5 bahasa cinta ini mereka pergunakan akan tapi melewati yang namanya batas syariat. Nah, kita bisa tahu bahwasannya saat ini 5 bahasa cinta ini kita bisa mempraktekannya, tapi tidak semua orang bisa melakukannya, bahkan mengistiqomahkannya. Nah, sekarang kita akan belajar. Yang pertama adalah word of affirmation. Mungkin banyak orang yang lebih tahu, akan tetapi kita sama-sama belajar saat ini. Word of affirmation adalah ketika kita menemui seseorang, bertemu dengan seseorang, kita memberikan suatu kata sanjungan, suatu kata pujian, yang mana pujian tersebut kita arahkan kepada kawan kita arahkan kepada sebaya kita. Ibarat kata, ini adalah suatu hal yang kita memuji mereka, bahwasanya mereka memiliki kelebihan, entah itu Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, dan lain sebagainya. Nah, ini ada suatu kata sanjungan. Mungkin, wih, hebat ya kamu ya, bisa melakukan ini segala macam. Nah, itu bisa kita gunakan yang lainnya. Entah itu laki-laki kepada perempuan, tapi yang halal saja. Jangan kita pergunakan kepada yang bukan halal. Nah, ini kalau misalnya ke diri kita kepada ibu kita, boleh. Kita kepada saudara kita, boleh. Saudari kita, boleh. Yang penting, jangan sampai kita melewati yang namanya batas syariat. Nah, ini semua bisa terjadi. Salah satu contohnya adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebenarnya sudah dipraktekkan sejak dahulu kala. Tapi kita sulit mengistiqomahkannya bukan karena kita tidak tahu, tapi karena tidak ada keinginan di dalam hati kita untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah quality time. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin didengarkan? Bahkan ketika kalian melihat video ini, kalian men-share kepada orang lain agar mereka tahu, di antara kita, bahkan ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita pasti ingin didengarkan. Seorang laki-laki, bukan laki-laki, seorang perempuan ingin didengarkan oleh suaminya. Seorang suaminya ingin didengarkan oleh istrinya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mengalokasikannya, bisa menyesuaikannya.
Ini yang namanya quality time. Kalau misalnya dalam kehidupan kita, kita bisa melakukannya yaitu di dalam keseharian kita, yaitu dalam sholat 5 waktu. Bisa sholat 5 waktu, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa kita tambah di tahajud, bisa kita tambah di sholat duha kita, sholat hajat kita. Ini semua akan kembali kepada diri kita, yaitu bercengkrama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah act of service. Act of service ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa melayani sesuatu, melayani orang lain, ataukah dilayani oleh orang lain. Siapa di antara kita yang tidak ingin dilayani? Pasti di antara kita pasti juga ingin dihargai. Salah satu caranya adalah mungkin ketika kita menemui seseorang, berbuat baik kepada dia dengan tulus tanpa ada mengharapkan apapun. Karena ketika kita memberikan sesuatu yang baik, maka kebaikan itu akan datang kembali kepada diri kita. Yaitu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Semisalnya juga di dalam kehidupan kita, yaitu zakat. Siapa yang nggak tahu tentang yang namanya zakat? Ketika bulan Ramadan kita melaksanakan zakat fitrah. Ketika kita memiliki kelebihan harta sampai pada nisabnya, kita memiliki zakat, yaitu zakat emas. Dan ini semua adalah suatu bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagai titipan, dan kita mempertanggungjawabkannya agar kita memberikan kepada hak yang berhak untuk mendapatkannya. Oke, yang keempat adalah receiving gift. Ini mungkin sudah waktu kira, tapi nggak apa-apa. Receiving gift itu adalah memberikan hadiah. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan diberikan hadiah. Seperti halnya kita bekerja. Ketika kita bekerja pada suatu perusahaan, maka perusahaan akan memberikan upah atau ujrah atau gaji kepada diri kita. Seperti halnya ketika kita melakukan sesuatu hal. Pada saat ini, bulan puasa. Ketika kita puasa, maka puasa itu yang memberikan ganjaran atau pahalanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada diri kita. Dan yang terakhir adalah physical touch, yaitu sentuhan fisik. Kapan sih ketika kita mendapatkan yang namanya sentuhan fisik? Sentuhan fisik itu adalah ketika seorang ibu kepada anaknya, seorang ayah mendidik anaknya agar bisa berkembang dan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, sentuhan fisik kita adalah ketika kita mengunjungi yang namanya Ka'bah dengan niat umroh ataupun haji. Nah, itu semua akan terjadi kepada diri kita ketika kita melakukannya dengan ikhlas dan sepenuh hati di setiap kehidupan yang ada. Maka silahkan lakukan dan berikan yang terbaik untuk orang lain dan jadikan ini sebagai pengalaman hidup yang lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.